Kabupaten Bekasi akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik bersama saya Kurniati Wangsa Abdillah dari SDN Sukaresmi 06. Saya Eis Karmila dari SDN Simpangan 01. Saya Desi Sugiarti dari SMP Negeri 2 Cikarang Selatan. Salam Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Kurnia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Baik. dengan Bu Kurnia? Alhamdulillah baik juga Bu. Dengar-dengar Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, insya Allah. Iya. Baik Ibu, saya mencoba akan menjadi observer ya Bu ya. Ini ada kegiatan pra-observasi di mana saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu. Boleh Ibu? Baik, boleh Bu. Iya, baik Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti Bu? Baik Bu Kurnia. Insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama masalah presensi, di mana saya harus berkehadiran penuh di sana. Lalu yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, baik sekali. Yang kedua Ibu, kompetensi yang 3 tadi Ibu sebutkan, itu yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan yaitu diantaranya saya ingin mendengarkan secara aktif terhadap coaching, proses coaching tersebut, dan yang kedua saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa ya Bu. Yang ketiga Bu, apa indikator dari proses coaching ini nantinya Bu? Ya, indikatornya saya akan berusaha menemukan solusi dari masalah tersebut, serta saya ingin agar memecahkan dengan cara langkah-langkah yang saya buat agar masalahnya dapat terselesaikan. Oh, bagus sekali ya Bu. Baik Ibu, demikian pra-observasi yang bisa saya lakukan dengan Ibu. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Desi ya Bu ya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desi? Kabar saya alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Tapi saya lihat Bu Desi kayaknya kurang baik ya. Maksudnya kabarnya kayak sedikit mukanya agak murung. Kira-kira ada apa ya? Iya nih Bu Is, saya sedikit ada masalah di dalam kelas. Jadi permasalahan di dalam kelas itu untuk daya minat pembelajaran di kelasnya itu agak menurun Bu Is. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira masalahnya apa ya? Jadi dalam satu kelas itu, misalkan saya memberikan satu tugas itu yang mengerjakan itu dari satu kelas itu paling ada 40% Bu dari seluruh kelas itu. Oh gitu. Iya, jadi kurang minat daya pembelajarannya. Tujuan yang Ibu harapkan dari pemecahan masalah itu bagaimana ya? Jadi saya ingin mengharapkan pembelajaran saya itu berjalan dengan optimal, dengan semangat anak-anaknya yang mengerjakan tugas dengan keseluruhan siswa di dalam kelas itu Bu. Jadi masalah Ibu ini saya garis bawahi masalah siswa dalam minat belajar ya Bu Desi Oh ya? betul Bu. Oh iya. Nah dari sini adakah hambatannya Bu Desi dalam hal ini dari pihak sekolah atau dari luar? Ada Bu hambatannya, jadi anak-anak itu kayak menganggap pembelajaran itu tidak penting seperti itu, dan ketika mengumpulkan tugas itu tidak 100% pada mengumpulkan seperti itu Bu. Oh begitu ya. Nah sekarang kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu rencanakan atau harapkan ke depannya? Saya harapkan pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, itu secara optimal mereka mengerjakan tugas dengan baik dan mengerjakan semuanya. Dan solusinya mungkin saya kedepannya ingin memberikan pembelajaran berdiferensial, misalkan dengan cara mereka mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan minat mereka. Contohnya misalkan mengerjakan melalui Instagram atau TikTok atau YouTube akun channel mereka masing-masing. Hebat sekali itu Bu Desi, sudah bagus sekali tindakan Bu Desi yang lakukan. Oh begitu ya. Iya, saya cukup terinspirasi dengan Bu Desi. Saya
supaya bisa mengikuti kegiatan yang Bu Desi lakukan. Nah, kalau dipikir-pikir atau dikira-kira oleh Bu Desi, tindakan Bu Desi itu dikira kalau saya hitung dari level 0 sampai 10 kira-kira seberapa besar? Yang baru Sudah. saya lakukan, saya pikir 6 lah. Dan yang saya ingin harapkan lebih optimal itu sampai 10 levelnya, Bu. 6 saja sudah bagus sekali itu Bu Desi dari tindakan yang Bu Desi lakukan. Yang Bu Desi lakukan puncak 10, level 10 itu bisa pasti akan tercapai oleh Bu Desi. Insya Allah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari level yang Ibu harapkan 10 tersebut, kira-kira strategi Ibu Desi sudah sampai di mana titik yang sudah dilakukan? Saya sedang berada di cara bagaimana pembelajaran berdiferensial yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan lancar tanpa ada rasa bosan untuk anak-anak itu, Bu. Dengan cara menggiring mereka melakukan pembelajaran atau pengumpulan tugasnya melalui media sosial yang sedang booming di zaman sekarang ini. Baik, begitu ya. Sudah bagus sekali tindakan Bu Desi. Saya sudah bisa memperkirakan dengan proses kontinu dan terus menerus pasti tujuan Bu Desi tercapai. Amin. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, coaching kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas kesempatan kita berbicara. Semoga nanti kedepannya masalah Bu Desi bisa diselesaikan ya Bu ya, dan mencapai titik puncak yang Ibu harapkan. Ya, Bu, makasih Bu Is untuk waktunya. Saya bisa sharing sama Bu Is. Semoga perbincangan masalah ini bisa ada titik temu dan solusinya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Desi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu Nia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Bu ya. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat Ibu melakukan coaching dengan Bu Desi. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching tersebut? Alhamdulillah saya sangat senang sekali telah memberikan pancingan-pancingan terhadap Bu Desi sehingga coaching dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, amin. Nah ini Bu, setelah observasi saya ada kegiatan pasca observasi juga ya Bu ya. Ada 2 pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Ibu. Yang pertama, apa yang dilakukan Bu Ei sebagai coach pada saat coaching Bu? Ya, di situ saya pada saat coaching, saya sebagai coach, saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya sebagai coach sudah membuat Bu Desi, dia dapat mengutarakan tujuan dari permasalahannya, serta mengidentifikasi masalah dan rencana aksinya sudah diutarakan, serta tanggung jawab. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Lalu yang kedua Ibu, tadi di saat pra-observasi Ibu mengemukakan ada beberapa kompetensi yang akan diharapkan. Nah, setelah melakukan coaching, apa yang kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dan Ibu kembangkan Bu pada saat coaching tadi? Baik Bu Kurnia, alhamdulillah yang saya harapkan 2 itu terlaksana. Di antaranya yaitu mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Wah, luar biasa ya Bu ya. Tidak terasa kegiatan coaching kita hari ini sudah selesai. Demikian Ibu, terima kasih sekali lagi atas kerjasama baiknya. Sama-sama Ya, Bu Kurnia. salam sehat, semoga Salam sukses sehat selalu. Amin amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Gimana kabar Bu Is? Alhamdulillah saya baik juga. Hari ini saya mencoba mengamati dan menilai proses coaching Bu Desi yang lakukan. Oh, baik. Sebelumnya saya ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan agar bagaimana proses coaching Bu Desi berjalan seperti alur tirta. Yang pertama pertanyaannya, kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching ini? Yang pertama, masalah presensi kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Lalu yang kedua, dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa saja yang bisa dikembangkan? Kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang ketiga,
Kira-kira indikator apa dalam proses coaching ini yang Bu Desi lakukan? Menemukan solusi dari masalah dan menentukan langkah-langkah pemecahan masalah. Iya, baik. Sekarang Bu Desi boleh melakukan coaching dengan Bu Kurnia. Baik Bu Is, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Ada masalah apa Ibu hari ini? Kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Iya Bu, saya sedikit ada masalah. Boleh tidak saya cerita sama Ibu? Oh, boleh, silakan Bu. Apakah saya mengganggu Ibu? Tidak. Tidak. Baik Bu, nanti saya cerita ya. Tujuan dari percakapan ini itu apa ya Bu? Saya ingin melakukan kegiatan percakapan ini. Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya Bu. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu masalah apa Bu? Begini Bu, saya itu sulit untuk memanajemen waktu. Jadi ceritanya saya tuh mengajar Bu. Saya sudah menyiapkan semuanya dari mulai RPP-nya, media pembelajarannya, tapi ternyata pada saatnya ketinggal Bu. Nah di sekolah saya pusing gitu Bu. Lalu Bu Kurnia untuk saat ini untuk memecahkan masalah itu sudah ada solusinya belum? Jadi gini Bu, nah pada saat itu saya lagi pusing banget Ibu ya. Saya akhirnya karena media pembelajaran itu tertinggal, saya akhirnya membuat tuh Bu di sekolah. Tapi ternyata menyita waktu. Begitu saya lihat, waduh tidak sesuai target Bu. Jadi selesainya lama, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Padahal sih sebetulnya bisa aja Bu, saya ajak anak-anak ya keluar kelas gitu. Tadi tuh jadi belajarnya IPA gitu loh Bu. Menurut Bu Kurnia itu solusinya sudah tepat atau belum Bu? Ya bisa tepat, bisa juga kurang. Karena banyak solusi yang bisa saya dapatkan. Strateginya tuh ada pilihan yang sebenarnya sih bisa saya lakukan. Pertama, saya bisa ajak anak-anak keluar lingkungan kelas ya. Karena lingkungan sekitar itu kan kita bisa jadikan sebagai sumber belajar ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya harusnya tidak terpaku satu media aja. Anak-anak harus diberikan media yang bervariatif gitu ya Bu, supaya mereka juga nggak bosen. Kemudian yang ketiga, saya harusnya itu bisa memanajemen waktu dengan cara membuat agenda kegiatan saya dari sehari sebelumnya gitu. Dari rencana semua itu ada hambatan? Hambatannya ada sih Bu, karena memang saya harus berbagi waktu dengan kegiatan saya di rumah, kegiatan saya di sekolah, belum lagi nanti hambatan-hambatan dalam perjalanan gitu kan ya. Saya harus betul-betul bisa membagi waktunya. Berarti Bu Kurnia sudah bisa menghadapi hambatan tersebut ya? Insya Allah Bu bisa. Lalu apa yang diharapkan oleh Bu Kurnia dalam perencanaan ini? Saya berharap kedepannya saya lebih bisa membagi waktu, saya lebih bisa memanajemen waktu dengan baik supaya pembelajaran yang saya berikan ke siswa itu tidak keteter gitu ya Bu ya. Jadi saya harus bisa lebih terkonstruktif, lebih berkesinambungan terkait antara materi yang hari ini itu dengan materi-materi berikutnya. Seperti itu Ibu. Ya, dari solusi yang sudah dikemukakan oleh Bu Kurnia, semoga bisa berjalan dengan baik dan Amin. efektif ya Bu ya. Amin. Lalu di level mana kira-kira yang Ibu harapkan dapat mencapai dari permasalahan itu? Kalau boleh saya cerita nih Bu ya, jujur saat ini saya mengukur diri saya nih masih kayaknya di level 5 nih Bu. Nanti setelah apa yang saya lakukan, setelah coaching dengan Ibu ya Bu, saya berharap saya bisa memperbaikinya, saya berharap posisi saya berubah gitu ya, bisa mungkin 9 lah Bu. Oke, level 9 ya Iya. Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Begitu Ibu. Oke, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Dan kedepannya bisa sukses ya Bu ya. Betul, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Desi Sama-sama Bu atas Kurnia, masukannya ya. hari ini. Ya, sama-sama. Saya senang sekali ya Bu bisa coaching dengan Ibu. Pada akhirnya saya bisa lebih terbuka gitu, lebih plong Bu, bisa cerita banyak sama Ibu. Sama saya juga bisa berbagi pengalaman dengan Bu Kurnia dan bisa memecahkan masalah ini. Iya, terima kasih, senang ya Bu ya. Ternyata Ibu bisa memimpin saya menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama, Ibu. Sampai ketemu lagi.
Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Tris. Alhamdulillah tadi proses coaching dengan Bu Kurnia sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang Ibu lakukan. Oh baik. Ada 2 pertanyaan lagi nih Bu Desi yang saya ajukan. Ya. Yang pertama, kira-kira apa yang dilakukan Bu Desi sebagai coach pada saat coaching tadi? Saya melakukan alur tirta dengan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Lalu kompetisi apa yang sudah Ibu capai dalam coach tadi? Saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya Bu Desi ya, berjalan dengan lancar semuanya. Alhamdulillah Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas proses coachingnya yang berhasil ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Desi. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik ya Bu. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, silakan Ibu. Apakah sesuai dengan alur tirta dan proses kemitraan? Ya, baik. Di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan. 1. Kompetensi apa yang dikembangkan pada coaching? Saya ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama masalah presensi, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi tersebut apa yang dikembangkan? Saya ambil 2 saja Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, indikator apa proses dari coaching ini? Ya, indikator yang saya akan harapkan itu dalam proses coaching ini adalah untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian yang kedua, menentukan langkah-langkah dari solusi pemecahan masalah. Baik ya, Bu Kurnia. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan melakukan observasi untuk coachingnya Bu Kurnia. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum boys. Waalaikumsalam Bu Kurnia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Kurnia hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Tapi kok saya perhatikan Ibu agak beda ya hari ini. Agak kelihatan murung gitu. Seperti ada masalah. Apa betul? Iya nih Bu Kurnia, saya agak sedikit kepikiran aja dari kemarin. Oh gitu ya. Ada masalah apa Ibu? Ini loh masalah siswa saya di kelas Bu Kurnia. Oh gitu. Nah, setelah kita ngobrol nanti ya, apa yang mau Ibu dapatkan nih dari percakapan kita nanti? Iya, makanya saya sebenarnya sih malu cerita ya sama Bu Kurnia, tapi saya harus menyelesaikan ini. Tujuan saya yaitu saya ingin masalahnya selesai biar jadi bukan jadi pikiran lagi. Oh gitu ya. Boleh tahu ada masalah apa Ibu? Mungkin Ibu bisa cerita ke saya? Iya, begini loh Bu Kurnia. Anak saya tuh di kelas, anak laki-laki ini, dia itu suka berbicara agak sedikit, maaf ya, kotor dan suka berbicara nama-nama binatang gitu. Boleh disebutkan tuh Bu, contohnya seperti apa gitu? Iya maaf, pas saya misalnya dia lagi sama temennya main nih, temennya memang suka cerita, katanya Bu si ini ngomong kasar tapi saya nggak percaya. Cuman pas saya saat belajar tiba-tiba dia berbicara spontan. Saya kaget kan ya mendengarnya. Gitu. Nah dari permasalahan itu ada nggak upaya yang sudah Ibu lakukan? Nah itu saya mencoba, pas saat dia ngomong begitu saya langsung panggil anaknya, lalu saya tanya alasan kamu kenapa berbicara seperti itu. Dia bilang keceplosan Bu, maaf, cuman begitu aja. Atau mungkin ada latar belakang lain Ibu? Nah itu saya kebetulan tanya-tanya kepada teman-teman yang lain, lalu kepada rekan guru. Ternyata memang
di lingkungan rumahnya itu, pergaulan lingkungan rumahnya itu maaf banyak anak yang tidak bersekolah. Berpengaruh ya. Berpengaruh sekali Bu Kurnia. Iya. Ada upaya lain yang ibu bisa lakukan mungkin di sekolah gitu? Iya, saya mencoba. Pertama, saya panggil orang tuanya ke sekolah. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah respon biasa saja, tetapi saya langsung memberikan pengarahan. Jangan dibiarkan, takutnya nanti ke depannya makin memburuk. Akhirnya upaya saya, orang tuanya mencoba di rumah dia lakukan. Gitu ya. Rencana ibu nanti untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut apa kira-kira? Ya, insya Allah saya memang udah, rencana saya tuh banyak. Pertama, saya hubungi orang tuanya. Yang kedua, guru-guru lain pun saya akan ajak, seperti guru bidang studi ya Bu Kurnia ya, terutama guru agama dan guru olahraga. Semoga memantau dan mengawasi anak ini. Ada hambatan ibu yang ibu dapatkan gitu? Iya, hambatannya banyak juga. Kendalanya yang pertama tadi orang tuanya responnya masih agak sedikit ya. Mudah-mudahan bisa kita tangani. Itu ya. Kalau boleh saya tahu, ketika ibu melakukan upaya yang sekarang ini nih ya, pada saat ini ibu mengukur kemampuan ibu tuh ada di level berapa? Dalam rentang 10 sampai dengan 100 tuh. Saya mengukur baru kejadian ini ya. Alhamdulillah dengan upaya itu sudah mencapai 6. Oh, 6 ya. Nah, kemudian setelah ada kegiatan seperti ini, ibu sudah melakukan upaya. Alhamdulillah ada perubahan ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan ibu? Wah, perasaan saya senang sekali Bu Kurnia. Hanya saya masih terus berusaha. Iya. Karena pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu Gitu ya. sekejap. Iya, keren tuh Bu, bagus sekali ya cara yang ibu lakukan. Semoga bisa berkelanjutan, dan ini juga bisa nanti saya terapkan di sekolah saya juga ya Bu. Ya memang anak-anak ya seperti itulah, anak-anak ya suka bertutur katanya kadang suka tidak terkontrol begitu ya. Nah, selanjutnya setelah ibu melakukan upaya tersebut, kira-kira kedepannya apa yang ibu akan terus pertahankan begitu ya untuk supaya tidak terulang kembali perilaku siswa tersebut Bu? Ya, saya mencoba tetap berkomunikasi dengan orang tuanya secara kontinu, dan saya mengajak teman-teman serta guru-guru yang lainnya agar selalu memberi nasihat-nasihat kepada anak-anak didik, terutama ya anak yang ini. Oh gitu ya. Waduh, keren banget tuh Bu. Seandainya nih upaya ibu sukses ya, terlaksana, kira-kira ibu bisa mengukur sampai berapa nih levelnya? Sekarang udah naik dong ya. Berapa Bu harapan Insya ibu Allah, nanti? Iya, harapan saya tinggi ya Bu Kurnia. Iya. Saya ingin tuntas, minimal kata-kata yang tadi spontan sudah tidak keluar lagi dari anak ini. Saya ingin mencoba level yang sampai 10 level puncaknya. Wih, keren Bu. Ya, keren ya. Semoga ya apa yang ibu lakukan itu dapat terrealisasi gitu ya. Nah, bagaimana ibu sekarang? Solusinya udah dapat belum nih? Alhamdulillah, semenjak diajak bicara sama Bu Kurnia, akhirnya saya pikir, oh saya mungkin harus lebih kontinu agar tuntas dan harapan saya mencapai puncak bisa terlaksana. Alhamdulillah. Senang ya Bu ya? Seneng banget Bu Senang Kurnia. banget. Saya juga senang nih lihat ibu sekarang udah bisa tersenyum ya. Udah nggak ada masalah, udah nggak beban lagi ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Baik, itu yang saya harapkan Ibu. Mudah-mudahan ke depan Ibu makin bisa mengatasi permasalahan dengan baik gitu ya. Nggak mumet lagi ya Bu ya. Ya, anak-anaknya tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan Ibu sebagai pendidik gitu ya Bu ya. Ya udah, Ibu nanti Ibu silakan lanjutkan aktivitas Ibu. Saya pamit ya. Terima Oke, kasih banyak Bu Kurnia atas. sehat-sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga saya bisa menerapkan atas tujuan saya tadi. Makasih Bu Kurnia. Amin. Iya, mari Ibu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, lebih baik.
Oke, hari ini saya akan melakukan pasca observasi ya Bu. Silakan. Apa yang dilakukan oleh Bu Kurnia sebagai coach pada saat coaching? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Urutannya yang pertama sudah bisa menentukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, yang ketiga saya bisa merencanakan aksinya, lalu yang keempat tanggung jawab. Untuk kedua, kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coach? Ya, sesuai dengan harapan di awal ya Bu, kompetensi yang saya sudah lakukan dan alhamdulillah berjalan itu adalah satu, mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan